Oke, lagi tanya lagi. Selamat malam Mas Didit. Selamat malam. Oke, lebih semangat lagi boleh? Selamat malam Mas Didit. Selamat malam. Oke, malu-malu ya. Oke, capek Pak. Mas Didit, kita mau ngobrol nih ya, terutama sama teman-teman para pemain biola luar biasa ini yang sudah meluangkan waktunya, juga meluangkan segala mereka bayar ke sini, berarti mereka menyisihkan sebagian waktu untuk bisa mengikuti acara yang luar biasa pada malam hari ini. Kita sekarang akan sharing session dulu. Kita akan mengetahui bagaimana perjalanan track record dari seorang Didit Violin ini, dari mulai mengenal instrumen violin atau biola, belajar dari mana, kemudian juga siapa yang mengenalkan biola ini kepada beliau dari sejak umur berapa, kita akan mengetahui. Kita langsung saja, Mas Didit boleh cerita sedikit bagaimana pertama kali Mas Didit mengenal biola yang luar biasa ini. Monggo. Jadi saya lahir di Magelang tahun 86, 1986, 22 Mei. Saya lahir di, mungkin bisa dibilang keluarga musisi karena bapak saya adalah instruktur biola dan ibu juga instruktur biola. Semuanya ini pasti begitu Bu. Kalau misalkan anaknya pintar terus bapaknya main biola, ibu, oh pantas. Tapi belum tentu Bu. Ibu saya polwan, bapak saya tentara, anaknya begini Bu. Belum tidak menjamin. Ya, baik itu modal Sabar. ya pada usia sekitar usia 3 tahun, karena almarhum bapak sering membawa pulang repertoar musik dari orkesnya. Klasik berarti ya? Klasik. RRI, Radio Republik Indonesia dulu ada salah satu player dari NSO kalau nggak salah, RRI. NSO. NSO adalah Juga lupa soalnya. Pak, dikencengin lagi dong Pak, mix saya Pak. Kita udah kedengeran. Udah kedengeran ya? Naikin lagi Pak. Cek. Oke, iya. Nah, segini Pak Aman, terima kasih. Lanjut. Dari NSO. Oke. Dan ibu saya adalah pengajar di kalau nggak salah di bidang musika dan beberapa institusi pendidikan musik lainnya. Pak, mau foto ya. Ibu udah hadir sekarang? Kalau ada di sebelah mana? Itu yang tepuk tangan buat mamanya Didit Violin, Tante. Cantik sekali. Barangkali bisa featuring ya malam hari ini, boleh? Oh, udah nggak main biola. Udah pensiun juga ya. Bagian kritikus aja sekarang ya Bu ya. Terima kasih. Lanjut boleh Mas Didit. Ya jadi singkat cerita pokoknya bokap gua itu adalah pegawai negeri di RRI, jadi nyokap adalah pegawai negeri di Kemendikbud. Itu dah pokoknya gitu. Direktur kesenian awalnya, terus pensiunnya sih di Direktorat SD kalau nggak salah. Baru aja pensiun tahun ini, tahun 2019 baru pensiun. Jadi baru pernah bakti tadi. Iya betul. Alhamdulillah gitu. Jadi ya sedikit banyak mungkin dari nyokap bokap gue yang juga main violin, ya pasti nurun mungkin ya ke anak. Sorry, sebelum nurun nih, apakah sudah ada ketertarikan, maksudnya begitu Mas Didit ini mulai kita bicara di umur 1 atau 2 tahun mulai jelas, udah bilang sama ibu, Bu atau Ma pengen main itu tuh biola gitu, ngomong gitu gak sih Bu secara langsung Bu? Ngomong langsung, udah pengen tertarik nih, luar biasa. Ibu langsung kasih, atau ngapain sih, jangan kayak ibu atau bapak ini jadi kerjaan lain aja gitu? Enggak ya Bu ya? Langsung coba ceritain dong pertama kenapa akhirnya. Iya tadi kan gue cerita kalau bokap sering membawa mungkin karena bokap gue sering latihan di rumah dan yang gue lihat adalah biola tiap hari, bukan drum atau misalnya bass gitu ya mungkin ya jadi tertariknya mulainya dari situ ya. Dan mulai dari 3 tahun itu gue diperkenalkan dengan alat musik biola ini. 3 tahun? Betul, tapi belum serius nih. Belum galak. Siapa? Bukan. Oke. Baru diperkenalkan loh kan ceritanya kan. Berarti galak waktu ngajar. Tapi belum. Oke. Kan baru diperkenalkan doang. Oke, sukses terus sama yang galak-galak aja. Makanya nih tadi teriaknya mau digalakin sama bokap. Gitu. Jadi baru perkenalan misalnya ini namanya violin, ini namanya yang
yang bolongnya namanya Evo, ini namanya bridge, ini namanya ya, lebih ke organologinya. Organologi. Ada ya benar. Ada organologi. Oke. Ya, itu istilah dari isi Solo Surakarta. Oke. Nggak usah dibahas aja. Ya pokoknya gitu. Singkat cerita, 3 tahun itu gue dengan melewati beberapa bulan dengan biola itu, gue dapet musibah waktu itu, kebakaran. Rumah gue kebakaran dulu. Jadi di Jalan Tambak, Jakarta Pusat, tahun 89. Iya benar, gue 3 tahun tuh. Jadi mungkin baru beberapa bulan gue pegang violin, terus kebakaran, semua biolanya habis kan. Iya. Bokap juga gitu. Pokoknya satu komplek lah itu sih, kalau nggak salah satu komplek. Habis semua itu. Ratusan rumah lah waktu itu, 89 itu. Lalu di tahun 91, 2 tahun kemudian kurang lebih, ya gue umur 5 tahun itu bokap gue ngomong sama bokap gue, mau dong belajar biola lagi dong gitu. Bokap gue yang saat itu pegawai negeri, mungkin gajinya mungkin nggak seberapa dibanding anak pegawai negeri sekarang mungkin loh ya. Iya, waktu itu juga mikir gitu, misalnya ini alokasi dananya untuk A, B, C gitu, ini kok buat biola gue yang kecil banget gitu, yang ukuran 1/4 kalau nggak salah. Itu biola pertama gue. Jadi biola kedua gue setelah yang kebakaran habis. Yes. 1/4 itu. Nah, gue di ultimatum, lo boleh belajar violin, tapi kalau lo setengah-setengah mungkin nggak usah gitu. Karena begitu lo udah maju, lo nggak boleh mundur lagi gitu. Kalau emang lo ini adalah jalan hidup lo, ya lo terusin sampai alhamdulillah sudah begini gitu. Gue bergantung banget sama yang namanya violin ini beneran hidup gue gitu. Dan mulai dari situ, nah baru deh tuh mulailah tensi yang menekan. Yes, tapi pada saat itu ibu ikut sama kerasnya nggak sama kayak bapak? Oh, gue sayang banget sama nyokap gue. Dia keras, strength, tapi mungkin lebih ke yang lain, mungkin ke sekolah atau apa gitu. Kalau bokap tuh emang musik banget. Udah musik tuh bagian gue gitu mungkin. Terus nyokap gue tuh yang mungkin yang pendidikannya lah. Tapi balance ya. Nah oke, singkat cerita, mulailah ke babak pertama belajar biola yang sudah ber-MOU sama ayahanda tercinta. Oke, lu belajar. Oke, proses awalnya seperti apa berarti? Langsung dikasih partitur? Enggak lah. Gimana bacanya kalau? Jadi gimana? Jadi awalnya itu mungkin sama seperti adik-adik di sini semua yang awalnya belajar violin, pasti kita tidak memegang biola kita. Tangannya di mana, di fingerboard, tapi di sini kan, di sini dulu, terus latihan bowing tuh, iya berjam-jam tuh kan tiap hari, terus lewat seminggu lah, pokoknya bowing aja dulu, misalnya A sama D gitu, tapi jangan sampai kena cerah lain gitu. Sulit ya. Baru awal tuh itu sulit banget. Udah umur 5 tahun ya. Betul. Terus kurang lebih sudah, hei, nggak boleh teriak-teriak, hei. lanjut Mas Jika. Jadi, ya pokoknya gitu. Jadi kalau perkenalan udah di umur 3 sampai mungkin mau 4 tahun, mungkin di 5 tahunnya gue mulai kerasin tuh. Gitu. Jadi nggak heran kalau mungkin orang-orang zaman dulu nggak ada tuh yang namanya kita kayak lu waktu kecil gitu, lu dipukul pakai sapu, terus habis itu lu ini emang ngetop di medsos gara-gara kan ada zaman itu juga belum ada medsos dan lain-lain juga gitu, viral gitu gara-gara kamu latihan diketok gitu ya. Ada kan kayak gitu. Jadi ya mungkin itu buat contoh gitu buat teman-teman di sini, kalau emang mau nyemplung di violin ya nyemplung sekalian gitu. Sorry, dulu yang namanya anak-anak ya, tiba-tiba dikasih push luar biasa sama orang tua tuh latihan aja, belajar. Individu kan pasti ada berontak. Udah nih kayaknya nggak malas ya belajar kayak gini gitu. Ada seperti itu nggak? Aduh orang tua tuh bolos latihan tuh gimana? Oh pernah gue kayak gitu, pernah kayak gitu sekali, terus sekali apa 2 kali gitu. Terus ya namanya anak umur 6-7 tahun mungkin ya, itu
gue main sepeda waktu itu. Pulang sekolah gue nggak langsung pulang, terus gue main sepeda tuh. Oke. Sepeda, pulang gue domelin. Di tabok. Ya macam-macam lah pokoknya. Dicubit? Enggak ya? Enggak. Tapi tetap maksudnya tapi Pokoknya intinya strength lah. Oke, saya mau tanya nih, dari pagi-pagi sampai nanti mau tidur lagi dari bangun itu intensitas main biolanya berapa jam atau dari kapan sampai kapan, boleh masih ingat ya kira-kira? Mungkin karena baru awal-awal, jadi mungkin semuanya kebagi-bagi. Jadi misalnya kayak gue bangun tidur sebelum mandi, belum mau ke sekolah, pas segala macam udah pegang biola gitu. Oke. Berapa jam? Sejam? Nggak nyampe aja. Setengah jam lah ya. Setengah jam. Catat tuh adik-adik yang pengen bisa tuh bangun tidur ya, habis minum air putih, baca doa, jadi bangun tidur tuh terus main biola ya. Wah, pegang langsung gesek-gesek. Lalu mandi ke sekolah sampai jam-jam mungkin jam 11 12 gitu. Isi perut dulu dong. Iya, makan. Terus dimulailah itu. Latihan lagi sampai mungkin jam 4 atau jam 5 kali ya. Jam 4 begitu. Jadi misalnya gue pernah nih kena hukum gara-gara ya itu tadi misalnya bolos sehari. Itu dikali 2. Jadi misalnya gue dalam sehari harus 4 jam gitu atau 5 jam per hari gitu ya misalnya. Ya udah dalam hari itu kali 2 aja berapa? 10 jam. 10 jam. Ya udah kayak gitu aja. Kalau bolos, iya. Tapi tetap bolos kan? Iya kan bolosnya udah kemarin nih. Yang dibayarnya hari ini nih gitu. Sampai kayak gitu. Bokap gue tuh sampai kayak gitu. Tapi mungkin zaman dulu sih tipe orang zaman dulu yang gue rasa sih teman-teman dan adik-adik di sini semua juga mungkin isinya juga beda ya kan ya. Kita makan apa sih tempe tahu gitu mungkin mereka mau makan apa gitu. Tapi sekarang apresiasi sekarang ada banyak kok adik-adik kalau misalnya pengen belajar apa tinggal ada YouTube sekarang itu ya. Sumber dayanya keywordnya udah muncul banyak sekarang. Misalkan acara gini aja zaman dulu mana ada kita pengen belajar gunang di violin atau zaman dulu siapa tuh biola yang pertama Om Ili Sadri mungkin ya. Terus pengen belum ada pasti kayak tapi sekarang sangat mudah sekali. Nah oke, sekarang waktu jalan sampai akhirnya mungkin ke taraf yang dewasa akhirnya memilih oke, saya sudah bulat menjadi seorang pemain biola Indonesia yang gak tanggung-tanggung lagi banyak sekali dan saya boleh jujur bahwa di Slot ini salah satu kiblat atau tolak ukur pemain biola terbaik di Indonesia. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Itu betul sekali. Itu mungkin berupa buat kita semua yang datang juga karena pengen ketemu tidak hanya soal pengen update Instagram tapi memang cari kejar ilmunya. Nah, mungkin sebelum kita ke posisi klinik, Pak siapa namanya Pak Didit ya? Sudah lupa saya. Pak Didit nih. Oke, nah kita punya teman juga kita mau sharing juga ini kebetulan juga karena mungkin beda generasi, beda zaman, tapi beliau juga tadi ikut main sama kita, muridnya juga Mas Didit. Apakah treatmentnya yang diterapkan oleh orang tua Mas Didit juga diterapkan juga sama muridnya? Kita coba mengundang, sayangku Pak, oke. Ini namanya Dicas atau Dika Casmala. Boleh tepuk tangan, oke lanjut Pak.